kita semua. Salam jumpa kembali dalam acara KKPS Talk Sekolah Kristen Kaum Kudus Pematang Siantar. Senang sekali kembali lagi dengan saya Kelly Tanto yang akan menjadi host pada episode ke-15 ini dengan membawakan tema pentingnya kesehatan mental. Adapun narasumber kita hari ini yaitu Ibu Sri Guru Singa selaku Guru Bimbingan Konseling SMA Kristen Kaum Kudus Pematang Siantar. Selamat datang, Bu. Selamat jumpa, Kelly. Terima kasih. Sekarang kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini ya, Bu. Nah, kita sering mendengar istilah kesehatan mental di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, sebenarnya apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental itu adalah suatu keadaan batin atau hati dalam kondisi yang sejahtera, baik, kemudian jauh dari perasaan-perasaan seperti emosional-emosional yang tinggi, misalnya rasa bersalah yang tinggi, kecemasan yang tinggi, ketakutan yang tinggi. Dan bahkan kalau kesehatan mental itu dikatakan bahwa sehat mental berarti memiliki situasi hati yang baik dan dapat menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial dan juga dengan orang lain dalam keadaan baik-baik saja, begitu. Nah, sekarang kami ingin tahu nih bagaimana ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Iya ya. Ciri-ciri kesehatan mental yang baik itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya, seseorang itu dikatakan memiliki sehat mental atau mentalnya dalam keadaan baik itu adalah dia memiliki situasi hati yang merasa damai, tidak memiliki emosi yang berlebihan seperti rasa tertekan, rasa bersalah, kemudian pandangannya juga kepada orang lain sudah negatif. Nah, berarti kalau ciri-ciri sehat mentalnya itu pola pikir yang positif. Dia juga tidak tertekan, dia juga bisa loh menertawai diri sendiri. Lalu dia merasakan bahwa dirinya itu dalam keadaan yang baik, tidak ada tekanan apapun. Kemudian ketika berelasi dengan orang lain itu, dia juga cukup baik begitu. Itulah ciri-ciri kesehatan mental yang baik. Dia jauh dari emosi-emosi yang berlebihan, cinta yang berlebihan, cemburu yang berlebihan, lalu merasa diri itu berharga yang berlebihan, bahkan sebaliknya merasakan diri sakit yang berlebihan. Jadi situasi hatinya itu, ciri-cirinya itu memang jauh dari situasi emosi yang berlebihan. Jadi intinya orangnya enjoy gitu Iya, ya? enjoy saja. Ya kalau dia rasa lucu, lucu. Kalau sudah mentalnya tidak sehat, dia nggak bisa lagi tertawa. Gitu. Dia semakin tertekan dan tertekan. Tidak ada lagi merasakan, wah dunia itu begitu indah. Begitu dia, Kelly. Ya, yang penting porsi emosinya itu stabil gitu. Stabil, begitu langgeng dan cukup memuaskan. Jadi Bu, sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan mental kita ya? Iya, benar. Contohnya apa saja nih Bu faktornya? Iya, kalau kita membahas faktor yang menjadi penyebab di dalam kesehatan mental seseorang, itu ada beberapa loh. Yang pertama itu adalah pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman masa lalu ini misalnya ada trauma-trauma masa lalu. Contohnya itu adalah pelecehan fisik. Nah, kalau dari kondisi fisiknya barangkali ada pengalaman yang kurang baik atau kurang enak ya, di mana orang lain atau lingkungannya itu memberikan pelecehan fisik kepadanya dengan kondisi fisiknya. Lalu yang kedua itu juga kita bisa lihat bahwa ada pelecehan emosional, begitu. Lalu di samping pelecehan emosional ada pelecehan seksual namanya. Barangkali ada ya kejadian-kejadian masa lalu di mana dia mengalami pelecehan seksual di dalam dirinya. Dan ini sering sekali terjadi lalu mengakibatkan seseorang itu secara khusus baik. Kalau sekarang kita lihat kan apakah dia anak laki-laki atau perempuan ya sama saja begitu. Dia mengalami pelecehan seksual. Lalu yang pengalaman masa lalu juga kita bisa lihat bahwa dalam masa pertumbuhannya itu mulai dari kecil sampai dia remaja, dia mengalami artinya
tidak ada perhatian kepada dia. Dia itu terabaikanlah oleh orang tuanya. Barangkali orang tuanya sibuk atau ada orang tua yang berpisah atau bercerai. Jadi akhirnya si anak ini tidak didampingi dengan baik. Lalu akhirnya itulah pengalaman-pengalaman masa lalu. Nah, kemudian yang kedua juga ada itu yang dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat begitu. Apakah keluarga, apakah dia lingkungan yang barangkali bisa saja membuat dia tidak sehat ya mentalnya, dia dipukul barangkali begitu, itu kan lingkungan dia, misalnya situasi dan kondisi di rumah yang kurang baik atau di sekolah atau pernah dia di lingkungan sekitarnya mengalami sesuatu, jadi akhirnya kondisi kesehatan mental dia itu bisa terganggu. Lalu yang berikut juga kita bisa lihat bahwasanya kondisi kesehatan mental ini juga sangat dipengaruhi oleh keadaan biologis. Faktor-faktor biologis itu bisa saja ada sel-sel saraf yang terganggu. Lalu akhirnya ada gangguan kepribadian yang terjadi menyebabkan seseorang itu bisa terganggu kondisi kesehatan mental dia. Nah, akhirnya ini semuanya mengakibatkan kondisi kesehatan mental seseorang itu bisa terganggu. Oleh karenanya memang dari setiap situasi yang ada, kita kadang-kadang melihat bahwa seseorang itu kok bisa terganggu ya kondisi mentalnya begitu. Kita telusuri, oh iya, barangkali kita bisa mengklasifikasikan apakah memang ada pengalaman masa lalu atau kondisi sarafnya itu, atau misalnya ada faktor-faktor dari lingkungan dan begitu. Jadi inilah ya yang menjadi faktor penyebab dari kondisi kesehatan mental seseorang gitu ya. Jadi sebenarnya faktornya itu juga banyak ya, bisa dari dalam diri kita, Iya, bisa dari lingkungan, bisa dari luar lingkungan juga ya. Jadi mungkin bisa juga ya, mungkin karena banyak faktor nih dari dalam diri kita juga sudah merasa tidak enak, ditambah dengan lingkungan, tambah dengan pengalaman masa lalu. Iya, itu sudah bertambah-tambah. Ya, itu sudah bertambah-tambah. Jadi sudah dari dalam diri, dari lingkungan, wah itu Iya, bertambah-tambah. sudah sangat berat. Iya, sudah sangat berat ya. Baik, jadi sebenarnya kesehatan mental itu kita tahu kok itu penting sekali ya. Iya, penting sekali. Jadi menurut Ibu apa saja sih pentingnya ini menjaga kesehatan mental kita? Oh iya, aduh, kalau kita bahas itu ya, kita lihat ya Kelly, kalau kondisi zaman sekarang banyak sekali lah ya, remaja atau orang dewasa, cepat sekali dia terganggu kondisi kesehatan mentalnya begitu. Nggak tahu-tahu kok dia susah loh, makan susah, tidur juga susah. Lalu dia udah nggak selera lagi makan, tidur, nggak mandi pun tidak. Nah gitu. Ini kadang-kadang kan kita bagaimana ya. Maka ketika kita berhati-hati dengan kondisi diri kita, supaya kita bisa menjaga kondisi kesehatan mental kita, memang ada hal-hal yang perlu kita jaga lah ya. Yang pertama itu sebenarnya kalau kita lihat, kita menikmati kehidupan kita. Kalau Ibu bisa katakan sih secara mental, spiritual itu sangat baik sekali. Kalau kita sering berdoa kepada Tuhan, hati kita penuh sukacita, kan ada sih dikatakan bahwa hati yang gembira itu adalah obat kan. Tapi kalau tulang yang patah apa ya menyebabkan ini, hati yang gembira adalah obat. Kan ada itu lanjutannya lagi ya. Tapi mengeringkan tulang. iya, hati yang patah mengiringkan tulang. Jadi memang kita berhati-hati. Nah, ketika kita merasakan ada masalah dalam hidup kita, kita berjaga-jaga nih. Kalau kita tidak bisa mengatasi, maka kita mencari orang yang kita percaya supaya kita bisa menceritakan kepada dia. Gitu. Pikiran-pikiran kita juga harus kita jaga supaya tetap positif. Nah, ketika kita ada merasa iri hati, merasakan beban yang berat, lalu kita pendam sendiri, kita nggak tahu lagi ya. Kadang-kadang kita merasa bersalah, bersalahnya itu bukan lagi merasakan yang ringan, tapi bagaimana rasa bersalah yang begitu dalam, lalu tidak bisa lagi diatasi. Maka kita akhirnya tanpa kita sadari, mental kita sudah terganggu.
begitu. Jadi perlu kita menjaga hati kita ini supaya stabil. Hati kita penuh dengan rasa gembira gitu. Melihat lingkungan luar, bayangkan Kelly, kalau misalnya lihat matahari saja udah nggak sanggup. Bangun pagi, malas keluar dari rumah, lalu tidur saja, tidur pun enggak juga begitu. Hanya boleh lalu memikirkan semua hal itu menjadi buruk kan begitu. Jadi kita perlu berhati-hati nih, membekali diri gitu. Hati yang riang ya, bernyanyi, apa yang menjadi hobi kita lakukan gitu. Nah kalau orang-orang yang sudah terganggu mentalnya mau tanya hobi juga udah nggak tahu, apa kesukaannya dia udah nggak tahu. Lalu yang ada di dalam pikirannya itu adalah hanya sebuah kegelapan, tidak ada harapan. Itu hopeless ya kan? Gitu. Tidak ada harapan. Lalu yang ada hanya kekecewaan, kecemasan. Wah, cemasnya luar biasa kan begitu. Ketakutannya luar biasa. Makanya kita perlu berhati-hati. Kita perlu menjaga hati kita perlu mengisi hati kita dengan hal-hal yang positif begitu. Supaya apa? Kalau kita runut tadi dari bagaimana penyebab kesehatan mental itu sehingga tidak baik, hati-hati terhadap lingkungan kita juga. Apakah lingkungan ini membuat kita buruk? Contohnya narkoba misalnya. Apakah memang akhirnya kita menjadi terjerat narkoba? Bayangkan kalau orang yang sudah terjerat narkoba, sering sekali kondisi kesehatan mentalnya juga menjadi buruk begitu. Merokok yang banyak, alkohol, ya minum alkohol banyak, dan itu sebenarnya kan kita berhati-hati di situ. Kita menjaga tubuh kita, menjaga fisik kita sehat, lalu akhirnya kondisi mental kita semakin sehat. Karena sekarang kalau kita lihat itu kan banyak ya penyakit fisik berasal dari penyakit psikis. Misalnya asam lambung lah, mah, stroke gitu, itu kan jantung gitu. Setelah ditelusuri beberapa penelitian, banyak juga ini mengatakan bahwa itu semuanya berasal dari faktor psikis. Lalu muncullah penyakit-penyakit itu. Maka mari kita waspada dengan keadaan fisik kita, ya rajin mandi lah ya kan. Kalau kita rajin mandi, pola makan yang teratur ya kan, pola hidup yang teratur ya. Kita berharap Tuhan juga akan memberikan kekuatan kepada kita sih melalui itu, Bu Rasa. Amin. Baik, terima kasih Bu. Iya. Ya, tadi saya mendengar kalau sebenarnya ada nih kaitan antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik ya. Iya, benar. Kira-kira untuk bisa menjelaskan lebih dalam lagi tentang kaitannya dua hal ini? Ya, sebenarnya kalau kondisi kesehatan fisik ya kan, karena beberapa penelitian juga mengatakan bahwa kita yang berpikir terlalu keras, katanya naik asam lambung kan begitu ya kan. Jadi muncullah sakit asam lambung kita. Berpikir terlalu keras, naik tensi, kondisi psikis kita bisa tremor kan begitu. Ada beberapa kejadian juga kondisi fisik yang kurang terpelihara atau terlalu letih, lalu dia muncul tremor kan gitu. Nah ini semuanya sebenarnya bagaimana kita bisa menguasai kondisi emosi kita gitu. Jadi akhirnya kita lihat kok masih SMA udah sakit asam lambung ya gitu kan. Masih SMA sudah terganggu, ya kebanyakan kita lihat begitu mahasiswa ya akhirnya mungkin terlalu stres mengerjakan studinya begitu, lalu penyakit-penyakit fisik itu muncul. Nah ibu sih juga baca dari beberapa referensi seperti itu Kelly. Baik, terima kasih Bu. Iya. Nah tadi ada kaitannya kalau misalnya ada masalah psikis, masalah mental itu bisa menyebabkan munculnya masalah fisik juga. Mungkin ada juga nih yang mungkin fisiknya bagus-bagus saja, dia sehat-sehat saja secara fisik, tapi ternyata mentalnya itu sudah drop begitu, apakah bisa terjadi? Kelly pernah ingat nggak kalau dikatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat juga kan begitu ya. Kadang-kadang kan ada orang bilang gini, oh yang di pinggir-pinggir jalan itu sehat kok fisiknya, kenapa psikisnya jadi terganggu kan gitu ya. Tapi sebenarnya begini, dalam hidup ini kita perlu seimbang ya, seimbang. Maka kita perlu memikirkan bahwa apa hal-hal yang baik, yang positif, yang perlu kita jaga. Begitu. Kondisi hati, maka
Sebenarnya berolahraga juga itu penting kan. Kalau jarang berolahraga lalu menimbulkan kondisi fisik kita bagaimana, nanti akhirnya itu akan muncul ke psikis, itu saling berkaitan sebenarnya begitu. Ibu juga bisa melihat bahwasanya Tuhan menciptakan kita itu secara fisik, psikis, supaya yang keduanya ini memang bisa berjalan dengan seimbang, kan begitu. Saya melihat kalau kondisi fisik ya bisa aja, kalau maaf kata dikatakan seperti begini, orang yang cacat fisik kan begitu ya. Orang yang cacat fisik itu kan bawaan dari lahir, tapi bukan berarti orang cacat fisik langsung dia menjadi cacat psikis. Oh enggak juga. Tapi bagaimana sebenarnya seseorang itu menerima situasi fisiknya, lalu akhirnya ini akan mempengaruhi kondisi psikisnya. Begitu. Orang sering sekali tidak puas dengan fisiknya, lalu akhirnya ini akan berpengaruh kepada kondisi psikisnya. Makanya apakah tubuh kita itu pendek, apakah ya rambut kita yang kita rasa, oh saya belum terima nih kondisi rambut saya belum terima. Padahal udah kadang-kadang ya ada artis-artis juga kita lihat kan udah begitu cantik. Kenapa dia mengakhiri hidupnya seperti itu kan begitu. Nah kadang-kadang memang ini perlu dibalanskan, perlu kepuasan, perlu penerimaan diri. Jadi sebenarnya lagi-lagi kita berpikir bahwa Tuhan sudah menciptakan kita begitu baik. Lalu kita menerima kondisi fisik kita, lalu kita juga rajin menjaga fisik kita. Makanya kalau anak sekolah atau mahasiswa, rajinlah atau pola hidup itu teratur gitu. Makannya teratur, kemudian olahraga juga teratur, lalu akhirnya menjaga kondisi-kondisi psikisnya supaya fisik dan psikis ini saling mendukung. Bagaimana kita menjaga fisik kita dengan baik, begitu juga kita akhirnya menjaga kondisi psikis kita dengan baik. Gitu dia. Jadi intinya kita harus bersyukur ya Bu ya. Iya, pas sekali Kelly. Terus bersyukur Tuhan itu sudah memberikan kita kehidupan. Tuhan sudah memberikan kita tubuh. Tuhan memberikan kita ini otak kanan, otak kiri, semuanya sempurna. Wah, kalau kita telusuri dalam tubuh kita ini, terdapat berbagai hal yang begitu luar biasa diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Begitu Kelly. Jadi ada kaitannya nih juga dengan kesehatan spiritual. Iya, pas sekali. Memang kalau kita di Kalam Kudus kita harus ini ya kan, semakin merasakan, oh Tuhan itu menciptakan saya begitu sempurna, begitu berharga. Bagaimana kita melihat diri kita yang begitu berharga? Kalau kita sudah melihat diri kita berharga, berarti kita sudah menerima diri kita. Apapun kondisi kita, bagaimanapun situasi fisik kita. Nah ini, jadi kalau kita bahas-bahas sih, bagaimana ya kalau kita bisa menjaga kesehatan mental kita dengan baik, ya memang itu perlu pemahaman yang terus menerus tidak pernah berhenti. Nah, Tuhan begitu baik kepada kita. Gitu. Baik, tadi dari penjelasan Ibu ini saya menangkap satu kata kunci nih, yaitu pengenalan diri. Iya. Ya, kadang saya merasa atau banyak juga orang merasa mungkin mengenal diri kita sendiri dengan baik, dengan benar itu susah ya Bu. Iya, aduh, itu banyak sekali kondisinya sekarang Kelly. Tidak bisa menerima diri, waduh. Tapi kuncinya itu adalah memang Tuhan kan sudah memberikan hidup kita ini, diri kita ini, Dia sudah menciptakan kita. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan sih, Dia mengatakan bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, gitu kan. Kita juga bisa lihat di kitab Mazmur nih, kita diciptakan hampir sama seperti Allah. Dia memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat, tapi kan orang jarang merasakan itu. Dia hanya lihat depan cermin, aduh, kok begini saya ya, gitu. Lalu ada sedikit pengalaman hidup yang kurang baik, langsung, waduh, dia stres sekali, gitu. Jadi makanya kadang-kadang kan kita lihat kondisi keadaan kesehatan mental ini kan terlalu banyak konflik di dalam pikiran yang tidak bisa diatasi. Gitu. Jadi terlalu banyak konflik dalam pikiran, muncullah dia stres. Nah, stres ringan, stres berat, oh tidak bisa ditangani lagi, langsung muncul depresi. Kan begitu. Jadi hal-hal yang seperti ini kelihatannya simpel ya. Bagaimana kita bisa menerima diri, bagaimana kita bisa menerima atau mengatasi semua masalah kehidupan. Walaupun kadang-kadang kita menyadari nggak langsung cespleng.
Masalah kita kan terselesaikan ya Kelly ya. Tapi kita bisa mengetahui bagaimana terbatasnya kita, bagaimana kemampuan kita memahami, oh iya ya, saya memang tidak mampu. Begitu, bukan berarti pasrah menyerah, tapi kita mengerti keadaan hati dan mental kita. Nah, Ibu rasa sih seperti itu dia supaya terjaga ya keadaan kesehatan mental kita, kan begitu. Baik, jadi intinya itu harus tahu, mengenali, menerima apa adanya yang ada dalam diri Iya, kita. ya begitu dia. Tapi kita ini kan semua berbeda-beda ya, punya karakteristik yang berbeda, ciri-ciri yang berbeda nih, diciptakan Tuhan spesial ini ya, satu orang. Iya. Nah, apakah ada cara untuk mengenali diri kita sendiri lebih dalam, lebih baik lagi? Ada tips dan triknya, Bu? Oh iya, memang langkah yang pertama supaya kita bisa melakukan pengenalan diri dan pemahaman diri ya. Ini kalau saya mengajar juga, Ibu selalu menekankan kepada pemahaman diri. Itu awal itu. Kelas 10 Ibu langsung mengajarkan. Tapi memang begitu kelas 10 mengajarkan pemahaman diri, itu kan terus berkelanjutan sampai kepada kelas 12. Ibu sih berharap begini. Kalau kita mengenali dan memahami diri kita, kita begitu berharga di hadapan Allah, kan gitu. Lalu kita kan bersyukur ya kepada Dia, bersyukur untuk semua keadaan diri kita. Lalu yang kedua itu kan kita memahami apa yang menjadi gaya hidup kita. Lalu kita mengenali lagi tentang diri kita ini, bagaimana sebenarnya minat-minat kita, kan gitu. Jadi dia terekspos dia. Keluarlah dia semua yang ada dalam diri kita. Kita memahami kelebihan dan kelemahan. Kan orang sering sekali hanya memahami kelemahannya aja ya kan. Nggak melihat apa ya kelebihanku. Cuma lihat kelemahannya. Kalau ibu tanya gitu kelemahannya sampai 1 sampai 20. Nah kalau kelebihannya nggak tahu kelebihan. Gitu. Ini kan sesuatu yang ibu pikir ya harus kita perbaiki lah. Kita bisa melihat kelemahan kita bisa melihat kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita juga mari kenali apa yang bisa kita lakukan nih dalam hidup kita ini. Sesuatu yang bermanfaat. Kalau bisa dikatakan sesuatu yang jadi berkat gitu loh. Jangan gara-gara masih siswa, saya kan belum apa-apa Bu. Saya kan gak mampu apa-apa nih. Ya udah gimana saya menjadi berkat? Banyak loh. Kan begitu. Jadi kadang-kadang ketika kamu mendengarkan curhatnya temanmu, itu sudah kamu kan jadi berkat. Kan begitu. Ketika kamu bisa menolong temanmu, bukan nyontek ya. Beda juga nih. Beda ya. Kamu bisa menolong temanmu. Ketika dia nggak tahu, ada yang bisa saya bantu? Bukan ada bisa yang saya banting. Bukan. Bukan gitu ya Kelly. Ada yang bisa saya bantu begitu. Karena saya berpikir bahwa orang-orang yang kaya kepribadiannya adalah orang-orang yang suka membantu, suka empati kepada orang lain, tidak hidup egois gitu ya kan. Lama-lama kalau hidup egois bagaimana ya, terganggu juga mentalnya gitu. Kita jangan hidup egois. Kita punya relasi yang baik dengan teman-teman kan begitu. Sekian orang yang ada di kelas kita, mari kita jalin relasi karena memang kadang-kadang ada orang yang sama sekali udah nggak bisa memulai kan untuk menyapa kan begitu. Kalau pagi-pagi datang ke kelas ya kan selamat pagi. Kadang-kadang saya aneh ya kali ya. Kalau selamat pagi Kelly gitu. Rasanya bagaimana? Tapi itu adalah langkah yang baik juga. Jadi mental kita, jiwa kita atau diri kita terbiasa memulai hari dengan baik kan begitu dia. Jadi hal-hal begitu perlu dibiasakan. Sesuatu yang baik, sesuatu yang kita rasakan, kita mengenal, mengembangkan potensi kita. Silahkan kembangkan potensinya. Kalau tidak ketemu di sekolah, barangkali di luar sekolah. Tapi jangan yang negatif nih, kan begitu kan? Kalau di luar sekolah negatif ya nggak baik juga gitu. Ibu rasa sih di sekolah ini bisa bermacam-macam ya. Kita bisa kembangkan diri kita, apakah di dalam melalui bahasa, seni, ilmu-ilmu sains itu kan begitu. Jadi banyak sekali. Apakah ikut kelompok-kelompok misalnya kalau di bagian kerohanian ada juga ya kelompok-kelompok untuk melayani sebagai pemusik gitu ya Kelly ya. Gue rasa sih banyak ya. Cuman mungkin kadang-kadang ada banyak teman-teman yang
kurang percaya diri ya untuk memulainya gitu. Ya kalau tidak begitu percaya diri mungkin butuh bantuan dari teman-teman begitu atau dari guru yang begitu dipercaya. Ibu berpikir bahwa kita di kampus ini sangat care ya. Silahkan kalian siswa itu berbicara dengan guru yang dipercaya. Jadi setiap remaja bisa mengekspresikan dirinya, dengan itu bisa dia lebih maksimal begitu. Itu sih berasa. Berarti selain dari dalam diri kita itu, selain kita meningkatkan mengenal diri kita, juga harus bersosialisasi dengan orang lain. Harus Kelly, jangan pendiam kali dirimu. Aduh, saya melihat kalau yang terlalu pendiam ini kan nanti lama-lama dia mikir sendiri begitu. Kurang baik juga sih, harus berrelasi dengan orang lain. Dengan itu dia terbantu ya kan. Terbantu untuk semakin menolong dirinya juga. Kan kita makhluk sosial, harus hidup bersosial ya kan. Gitu sih. Jadi terkadang kalau kita berbicara atau curhat dengan orang lain itu ada juga pengalaman yang bisa kita dapatkan. Iya, pasti ada gitu. Cuman jangan sembarangan curhat ya. Nanti masalahmu bocor. Bahaya juga. Tapi silakan berelasi lah. Kamu silakan kalau anak-anak sekolah atau remaja silahkan kenali ya teman-temannya begitu. Saling menolong lah gitu Kelly. Baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih. Nah selanjutnya kita mau tanya nih tentang bagaimana cara menjaga kondisi kesehatan mental kita supaya tetap baik atau menjadi lebih baik lagi. Iya, sebenarnya tadi sih udah Ibu singgung juga ya sebelumnya ya. Bagaimana ya? Memang awalnya itu kita harus menyadari keadaan diri kita itu gitu kan. Apakah memang kita dalam keadaan yang stabil atau tidak? Kita itu perlu memang selalu seperti yang Ibu katakan dari awal tadi, kita perlu bahagialah. Kan sekarang kan orang selamat pagi, jangan lupa bahagia ya. Oh, itu bukan hanya slogan aja. Ibu lihat bahwa itu sesuatu yang penting sekarang. Jangan lupa bahagia. Kadang orang kan pesannya jangan lupa makan ya. Tapi ada yang penting, jangan lupa bahagia. Bahagia, pola hidup yang teratur, kemudian kenali situasi, kondisi emosi kita gitu. Kita perlu menjaganya. Secara spiritual kita perlu menjaganya. Lalu secara emosional kita perlu menjaganya. Kan gitu. Kalau kita belajar sih ada kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual katanya. Ini semuanya perlu kita jaga begitu. Kalau kita menjaga situasi emosi hati kita dengan baik, bagaimana kita juga menjaga kondisi spiritual kita dengan baik, bagaimana hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa, dengan Tuhan begitu. Kita memulainya hari itu dengan berdoa kepada Tuhan, lalu kita mensyukuri, dan hari itu kita kan minta kekuatan. Kita nggak tahu loh Kelly, hidup kita hari ini seperti apa. Bisa saja kita tetap terbentur terhadap sebuah masalah, kan begitu. Tapi ketika kita minta kekuatan nih, ini kan kekuatan yang ekstra yang diberikan Tuhan kepada kita. Ibu meyakini itu akan menjadikan kita semakin kuat dalam hidup ini. Gitu. Itu yang paling penting sih Ibu rasa. Gitu. Ada sebuah kekuatan yang luar biasa yang barangkali itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Gitu. Itu munculnya kekuatan ekstra ya yang dari Tuhan itu kan begitu. Itulah pentingnya menjaga kondisi spiritual kita supaya emosi kita semakin baik, fisik kita juga semakin baik begitu sih. Gitu ya Bu. Iya. Baik. Nah jadi dalam menjaga kesehatan mental kita salah satu karakter nih yang saya dapat tadi itu harus percaya diri juga ya dengan diri sendiri. Yang paling penting jangan salah Kelly, hubungan kita dengan Tuhan itulah adalah kondisi spiritual kita. Itu yang paling penting loh. Begitu. Kalau yang namanya emosi itu akan gini ya, akan mengalir dia kan gitu. Kita memahami bahwa emosi-emosi kita itu terlibatlah di situ kekuatan ekstra dari Tuhan. Gitu. Jadi intinya itu meminta pertolongan kepada Tuhan. Iya. Tuhan yang memberi kesehatan mental, fisik, spiritual kepada kita. Baik, terima kasih Bu.
Nah, sekarang Ibu apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para penonton KKP Talk ini? Oh iya, sebenarnya kalau dikatakan pesan-pesan apa ya, Ibu sih berharap begini, dengan keadaan kehidupan yang semakin tidak mudah, kita perhatikan ya sekarang banyak sekali yang bisa saja membuat kita itu tertekan, ya kan? Bisa membuat kita itu dengan ambisi yang berlomba-lomba, dengan tayangan yang bermacam-macam, dengan informasi-informasi yang kadang menakutkan gitu. Ya, situasi sekarang ini tidak semakin baik kan gitu ya. Jadi para penonton, saya sih berharap bahwa kita semuanya dapat menjaga situasi hati kita. Paling tidak bagaimana kita memiliki hati yang damai sejahtera, bagaimana supaya, ya saya ada juga membaca nih, kalau iri hati, mementingkan diri sendiri itu membuat sebuah kekacauan. Dan bisa saja hati kita pun menjadi kacau begitu. Jadi mari kita tetap memiliki hati yang berdamai dengan diri, berdamai dengan lingkungan sekitar, dan juga kita bisa semakin baik dalam hidup. Jangan lupa kehidupan spiritual kita itu sangat berpengaruh karena itu membuat sebuah energi yang luar biasa ya dalam kehidupan kita. Jadi jangan lupa untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan lupa bahwa kita ini terbatas. Tidak bisa semuanya kita atasi dalam hidup ini. Tidak bisa semuanya menjadi sempurna dalam hidup ini. Kita tahu keterbatasan kita, tapi ada sebuah sosok yang bisa membuat semuanya lebih baik walaupun kita merasakan tidak baik-baik juga hari ini. Ada banyak yang membuat kita mengerikan hari ini, pemirsa. Ada membuat yang kita semakin takut nih, kan gitu. Tapi mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Itu saja. Baik, terima kasih Bu untuk Iya, pesan-pesannya. Mari kita beri tepuk tangan. Iya, terima kasih semuanya. Baiklah teman-teman, saat ini kita sudah ada di penghujung acara kali ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa bahagia ya, Tuhan Yesus memberkati.